Radio Gama 106,5 FM yang ada dan informasi masih dengan Pak Dani selaku Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Satpol PP Damkar Kabupaten Majalengka. Masih ini seru banget. Pak, balik lagi nih Pak, ngomongin tentang komunitas Pak. Iya kan, kepengenan Bapak tadi. Kira-kira langkah awal ataupun planning ini kapan ya akan mau dikerjakan? Oke, ini menarik. Tapi sebelum kita ke Damkar begini, maksud kami, kenapa kemudian sampai dengan saat ini Pak, Bapak udah dari mulai Agustus, September, saat ini menginjak Oktober, tapi kok masih ada di wilayah perencanaan? Kami ingin sampaikan bahwa Ada suaranya tuh. masuk? Belum? Belum masuk. Belum masuk? Masuk sekarang. Oke, masuk. Oke. Bisa diulangi Pak? Oke, begini. Saat ini kami kami masih, tapi ini sebentar lagi. Pelayanan kami, SPM standar pelayanan minimal kami ini ada 5. Pertama adalah layanan respon cepat penanggulangan kejadian kebakaran. Yang kedua adalah layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran. Yang ketiga adalah penyelamatan dan evakuasi. Yang keempat, pemberdayaan masyarakat atau relawan kebakaran. Yang terakhir adalah pendataan, inspeksi, dan investigasi pasca kebakaran. Nah, kami saat ini sedang menyiapkan segala sesuatunya. Jadi di poin yang keempat terkait dengan pemberdayaan masyarakat, pembentukan relawan kebakaran di tiap wilayah, saat ini kami sedang menyiapkan bahannya, apa yang kemudian dilakukan, tingkat koordinasi SOP, standar operasional prosedur terkait dengan koordinasinya seperti apa, kemudian standarisasi untuk memberikan pelatihan kepada mereka ini di poin mana-mana saja, dengan kapasitas dan dengan tingkat resiko yang bisa ditangani oleh para relawan ini, kan begitu. Nah, saat ini sedang kita siapkan dalam waktu beberapa bulan ini. Tapi mudah-mudahan bulan Oktober kita sudah running, karena sebelumnya kalau pembicaraan lisan kami dengan berbagai komunitas, seperti misalnya dengan diskusi-diskusi kecil kami dengan seperti misalnya ke Pramuka, kemudian juga komunitas Paskibra, kemudian juga Karang Taruna, itu sudah dilakukan. Kenapa saya? Iya. Oke. Ini boleh saya tarik? Boleh. Nah, itu sudah dilakukan. Nah, tapi saya dulu pernah di bidang kepemudaan juga. Jadi terkait dengan komunitas mereka, alhamdulillah juga saya mengenal, dan mereka juga begitu banyak yang ingin mengetahui apa yang dilakukan oleh Damkar, dan mereka tertarik untuk menjadi bagian dari gerakan ini, dan kita banyak diskusi terkait dengan itu. Nah, saat ini kami sedang menyiapkan itu agar kemudian apa yang kita lakukan menjadi terarah dan menjadi jelas dan terukur, kan gitu. Tidak hanya gerakan-gerakan komunitas yang menangani, karena ini juga kami juga diingatkan ini tidak hanya sebatas mematikan api, tapi juga ada prosedur-prosedur untuk bisa melakukan memberikan perlindungan bagi mereka, para relawan kita di lapangan. Ada kapasitas skala tertentu yang memang harus kami tangani sendiri, tidak oleh relawan. Tapi saya sepakat dengan Akang bahwa mereka akan menjadi mata telinga awal bagi kami, dan mereka akan melakukan, kalau misalnya dalam kecelakaan, mereka akan melakukan P3K dulu, tindakan pertolongan pertama pada kecelakaannya dulu, kan gitu ya. Bisa melakukan mitigasi, penanganan awal, dan lain. Untuk selanjutnya penanganan lebih berat bisa kami tangani ketika kami datang. Oke Pak, ini kan buat saya menarik. Yang kemarin kan pas saya kesana itu kan ada anak-anak PAUD dan anak TK yang sedang istilahnya diberikan pengenalan gitu kan, sedang diberikan penyuluhan. Ini loh alatnya, ini caranya seperti ini. Nah, maksud saya gini Pak, untuk yang tadi di pengembangan di masyarakat nih Pak, kira kan nggak mungkin dong Pak saya mau jadi relawan misalkan cara nyemprot yang benar gimana, terus persiapan ngambil airnya di mana. Karena saya kemarin sempat lihat di YouTube ada hal yang lucu di saat rumah lantai 2 kebakaran,
masyarakat ngambil ember justru yang disiram malah lantai pertamanya aja, lantai keduanya nggak kesiram, itu kan juga sangat membanjir, pada sangat sia-sia gitu loh. Nah, maksudnya kan mereka kan hanya berdasarkan naluri, hanya berdasarkan insting. Oh iya ada api saya harus ngambil air, tapi kan di saat untuk mendeketin api itu kan sangat tidak mungkin. Maksudnya gini Pak, ada nggak sih nantinya untuk pembekalan lah bahasanya, pembekalan kepada masyarakat, setidaknya gini, di saat kita menggunakan, di saat kita ketemu api, kita harus menggunakan bahan kaos yang seperti apa, ya, atau ngambil airnya seperti, kira-kira seperti apa sih Pak gambarannya Pak? Iya betul, saya sepakat dengan itu. Terkadang juga ini menjadi hal yang kemudian kan kita tidak tahu ilmunya. Iya. Tapi kalau misalnya sepintas saya katakan, mohon maaf ya, kalau misalnya agak sedikit berbeda pandangan. Nah ini yang kemudian kondisi awal masyarakat kita ketahui. Ketika ada kebakaran, kemudian sudah terbakar, tapi kenapa yang kemudian ada yang menyirami tembok yang tidak terbakar? Iya. Kami harus sampaikan begini nih. Pemadam kebakaran juga lakukan itu. Masalahnya kami harus secara keilmuan yang kemudian saya dapatkan ya teman-teman ya. Ini sebenarnya kalau misalnya ada teman di teknis di antara 15 orang yang bisa mendampingi saya, sebenarnya bisa bercerita terkait dengan teknis secara profesional, mereka menangani berdasarkan pengalaman ya. Tapi saya mohon maaf sekali, sayang sekali mereka tidak bisa mendampingi karena saat ini pada waktu yang sama mereka melakukan pelatihan, memenuhi permintaan untuk pelatihan pencegahan dan penanggulangan kebakaran di perusahaan rotan di daerah, saya lupa tadi anak-anak laporan saya. Memang hari ini sudah terjabarkan sejak lama karena permintaan untuk menerima pelatihan pendidikan dari perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan swasta ini intensitasnya agak sedikit meningkat saat ini. Nah kembali dulu sebelum saya membahas itu, teman-teman mengatakan bahwa Pak, kita dituntut untuk menyelamatkan aset yang masih bisa diselamatkan. Jadi namanya itu apa ya? Kalau misalnya kemudian kan saya bilang, loh kenapa ini dalam proses kemudian apinya sudah padam kok dindingnya masih disemprot air? Kan ini udah nggak ada apinya. Mereka katakan ini namanya cooling down Pak, pendinginan. Karena secara keilmuan bahwa tingkat api sekamnya ini ada di barang ini. Kalau misalnya kita nggak lakukan pendinginan, maka potensi untuk kemudian panas dan kemudian menyalakan api ini kan menjadi ada lagi. Nah kondisi itu, makanya ketika kemudian ada rumah yang terbakar dan itu ada di pemukiman padat penduduk, kalau misalnya kemudian petugas damkar itu lebih berkonsentrasi ketika hasil asesmennya kita harus dinginkan airi lingkungan sekitarnya agar kemudian tidak terbakar, itu yang kita lakukan. Tapi masyarakatnya tidak paham itu. Gimana sih damkar, kenapa yang disirami kok masalah rumah yang di sebelahnya yang nggak kebakar? Padahal kita ingin memastikan bahwa rumah itu dalam kondisi yang basah dan kemudian nanti tidak akan tersentuh. Karena kondisi ini kalau misalnya kemudian kita bisa tangani, ini bisa ini tertangani, apinya menjalar. Jadi ada ilmu-ilmu tertentu yang kemudian ada teknik-teknik tertentu secara mereka dididik, dilatih untuk itu, mereka bisa melakukan asesmen. Makanya percayakan itu kepada kita. Tapi setidaknya informasi-informasi ini kami harus edukasi agar masyarakat menjadi lebih paham. Tidak kemudian ngambek di lapangan itu, petugas kami kadangkala direbut nozzle selangnya karena masyarakat yang tidak paham. Itu juga kondisinya penuh dengan tekanan. Karena ketika kebakaran itu kondisinya itu tidak bagus, itu musibah. Bahkan korban kan berpikir sudah nggak lagi, mungkin kondisi tertekan tidak lagi bisa berpikir jernih, panik. Nah, juga di beberapa kesempatan ketika kemudian kami melakukan hal yang menurut kami harus dilakukan, masyarakat tidak
melihat itu menjadi sebuah hal yang salah ya. Menurut masyarakat, lo kenapa sih nyiram yang nggak ada apinya? Akhirnya kemudian selang api direbut. Padahal kalau misalnya tanpa teknis tertentu, dengan tekanan 10 bar atau 7 bar saja, itu bisa menghempaskan orang. Kalau misalnya dia nggak tahu ilmunya, gimana cara megang nozzle selangnya saja. Begitu. Kemudian tekniknya mana yang kemudian harus dituju, titik-titik mana, mereka sudah dilatih, ilmunya mereka sudah paham. Nah, kami butuh ruang untuk bisa menyampaikan itu kepada masyarakat. Nah, kita akan coba untuk lakukan itu saat ini. Saya kepikiran gini Pak, ini sih sekedar omongan kosong ya, Pak. Tapi kalau misalkan ditanggapin serius, maksudnya gini, ini kalau ditanggapin serius, ya, mudah-mudahan jadi serius. Maksudnya gini, saya kepikiran kan biasanya kayak contoh hal yang sepele. Masyarakat bikin plang tulisan dilarang buang sampah di sini. Kenapa Damkar tidak melakukan hal yang sama? Maksudnya gini, saya belum pernah lihat ada di beberapa titik, misalkan di balai desa, umpamanya plang by Damkar, di situ ada saya belum pernah lihat ya Pak ya, tapi mungkin sudah pernah dilakukan, saya nggak tahu. Ini sih sekedar usulan, maksudnya gini. Bisa nggak kalau misalkan di titik masyarakat kumpul kayak di balai desa ataupun di alun-alun ada plang khusus dari Damkar, di situ cara penanganan bla 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 poin 1, 2, 3, 4, 5 apa aja yang harus dilakukan oleh masyarakat di saat menghadapi kebakaran kecil, kebakaran sedang, kebakaran besar. Jadi masyarakat akhirnya kan karena itu sebagai titik kumpul alun-alun ataupun balai desa, setidaknya kan di saat lewat dia baca, oh kalau kayak gini harus kayak gini, harus kayak gini. Tapi nah itu tadi, setidaknya di saat kita belum ada relawan, masyarakat pun sudah paham dulu dengan itu sudah dilakukan apa belum, saya nggak tahu. Kira-kira menurut Bapak gimana Pak? Saya tidak melihat ini sebagai ucapan kosong. Kami melihat ini adalah ide yang brilian saja. Ini adalah usulan yang bagus. Kami nggak resisten terhadap ide ini. Justru kami berharap sih pemirsa Thompson FN saat ini yang kemudian bersama dengan kita diskusi bisa memberikan masukan, ide, gagasan cemerlang yang bukan hanya ini kita akan lakukan. Ini adalah usulan yang bagus. Bahkan kami merencanakan bukan hanya di titik-titik tempat publik yang agak sedikit besar itu. Saya pikir nanti kita bisa kerjasama dengan teman-teman kita di Bapenda terkait dengan stiker pelunasan PBB misalnya. Di sana ada himbauan, misalnya hati-hati kebakaran untuk tidak menggunakan listrik berlebihan misalnya. Karena rata-rata penanganan kebakaran rumah ini berawal dari konsleting listrik. Jadi kalau misalnya 3 colokan itu kemudian pakai segitiga lagi, tambah numpukan gitu, beban yang menjadi tinggi dan segala macam. Terus juga mungkin kita bisa lakukan sedikit kerjasama atau apapun itu dengan mitra kita, misalnya dengan teman-teman provider HP atau maksudnya tidak mengecas ditinggalkan tidur atau kemudian casnya selalu ada di sana dalam keadaan arus listrik menyala kan gitu misalnya. Nah, kondisi-kondisi itu yang kita akan coba untuk lakukan dengan stiker ya. Itu usulan yang bagus. Stiker itu kita akan coba pertimbangkan untuk kemudian kita akan kerjakan. Nanti kalau misalnya ada stikernya ini yang sudah running, saya pasti akan ngobrol ke Kang Dol. Kang Dol nih usulannya udah kita laksanakan nih, keren banget nih kan gitu. Jadi jangan sungkan untuk kemudian ngasih masukan ke kita terkait dengan apapun. Ini bagus kan. Jadi itu tadi Bang, maksudnya kan kalau kenapa saya tadi bilang di titik kumpul kayak di balai desa atau di kantor kan itu kan orang akses keluar masuk. Betul. Gitu kan. Jadi setidaknya gini, kalau misalnya kita door to door ke rumah, satu akan banyak waktu yang terbuang dan nggak akan bisa selesai. Betul. Kalau kita lihat data BPS jumlah rumah atau jumlah penduduk di Majalengka aja sangat tidak mungkin. Makanya kan kalau misalkan per titik kelurahan kita ataupun kecamatan kita jadi kan Bapak sudah bisa memeta ada berapa titik yang harus dikerjakan.
ada beberapa titik yang harus disiapkan untuk pelang, ya kan, pelang untuk yang disiapkan, jadi akhirnya orang bisa lewat, bisa berhenti, dia baca segala macam gitu kan. Jadi akhirnya setidaknya sosialisasi yang simple tapi efektif gitu loh, maksud saya kayak gitu. Dan di situ tetap harus ada nomor kontak, hotline Damkar. Ya. Jadi, siap Kak. Itu kita itu sudah pernah kita masukkan dalam bagian perencanaan kita, tapi dengan akan berbicara seperti ini itu akan menambah value. Kita akan tambahkan itu. Siap. Nah, kita harapkan dengan upaya-upaya kita ini ke depan Majalengka masyarakatnya menjadi sadar, peduli terkait dengan pencegahan kebakarannya, bisa menjadi kota atau kabupaten yang sadar damkar, sadar pemadaman kebakarannya dengan resiko yang semakin meningkat. Sebenarnya kalau misalnya kabupaten berbeda sama kota. Kalau kota tingkat resikonya lebih tinggi, tapi kalau misalnya sebuah kabupaten itu kemudian punya tingkat kesadaran seperti kota, itu kan jauh lebih baik, gitu ya. Saya pernah katakan tadi ke Akang, ada sebuah kabupaten kota yang masyarakatnya itu relatif sudah damkar ini sudah menjadi habit, kebiasaan mereka itu. Pencegahan, penanganan, kemudian itu saya kemarin tadi itu salah untuk bilang itu Balikpapan, ternyata bukan Balikpapan, itu Banjarmasin. Jadi Banjarmasin ini, kota Banjarmasin ini disebut juga kota 1000 damkar. Jadi ada komunitas-komunitas damkar, mereka memodifikasi mobil-mobil mereka, kijang mereka jadi ada tangkinya, kijang mereka jadi ada gensetnya, kan itu, atau kolbak mereka jadi ada gensetnya. Kemudian mereka dengan bangga melabeli mobil mereka seperti halnya unit pemadam kebakaran yang dimiliki oleh Pemda gitu. Jadi ketika ada ketika ada kebakaran dimanapun, mereka bisa bersama-sama dengan pemerintah, dengan kita untuk bisa menangani itu bisa lebih cepat. Nah, setidaknya kita akan mengarah ke sana. Kemarin tadi sudah disinggung bahwa kita kemarin sudah mulai banyak kedatangan eduwisata dari anak-anak TK. Ini bukan karena saya ada di sana, Kang. Ini ada beberapa, mohon izin ya, ada beberapa teman yang kemudian ketika saya upload nih, ini Pak Kabiden ini setelah masuk di Damkar jadi ada edukasi anak-anak nih, kalian senang. Itu enggak sama sekali, bukan. Jauh bertahun-tahun sebelum kami datang, para pendahulu kami juga kegiatan itu sudah rutin dilaksanakan. Itu ada di TK itu kabarnya ada mata, kalau saya mau kayak mata pelajaran. Namanya itu pembelajaran terkait dengan profesi atau cita-citaku. Nah, salah satu di antara yang agak ngetren nih, selain daripada pilot, dokter, juga pemadam kebakaran. Itu. Dan kami rasakan juga kalau misalnya kami penanganan di lapangan ya, kita udah lelah-lelah capek, tapi ketika dalam perjalanan pulang, anak-anak kemudian mendekat di pinggir jalan dan mereka bersorak gitu, wah itu lelah kami itu langsung hilang gitu, karena ternyata mereka senang gitu. Dan ketika anak-anak TK untuk datang ke tempat kami, ke Mako, mereka belajar, setidaknya kita ingin anak-anak kita tahu agar mereka tidak lagi bermain-main dengan api. Api kecil adalah kawan, tapi kalau sudah besar harus dilawan. Setidaknya ketika mereka mendapatkan api yang besar, mereka tahu harus bilang ke siapa. Dan setidaknya mereka menjadi begini akhirnya, Pak, Ma, ini nggak ada kebakaran, sudah menghubungi damkar belum? Nah, minimalnya ada diingatin, oh iya, damkar kan gitu. Jadi karena mereka, anak-anak kita sudah tahu. Terus juga yang menarik, mereka bisa naik mobil kita. Jadi selama ini mereka lihat di TV, kemudian ada di kartunnya, kemudian mereka lihat mobilnya bagus, jadi mainan mereka yang kecil. Saat ini mereka bisa ikut naik, merasakan menaiki nyala, sensasi merasakan langsung ya. Dan kami begitu senang sekali bisa melihat mereka senang. Saya jadi keingetan anak saya, Pak.
anak saya lagi kecil gitu kan, namanya anak kecil lah kan, sekali waktu ditanya mau jadi dokter, karena jeda berapa bulan ditanya mau jadi petugas damkar, saya kaget. Tahu dari mana petugas damkar? Lihat TV gitu. Oh oke. Besok libur kita ke kantor damkar ya nak? Oke ya, gitu kan. Berangkatlah saya ke kantor damkar. Ini lagi di Cirebon, Pak. Dan di Cirebon mobilnya besar. Mau bisa banyak kalau di Cirebon. Begitu datang tadi langsung pulang. Kenapa? Takut mobilnya besar gitu kan. Dan akhirnya mereka mungkin kalau pada waktu itu anak saya melihat mobil yang kemarin ada di Kabupaten Majalengka, mungkin anak saya akan lebih gitu ya. Mungkin kalau ngeliat mobilnya yang besar banget. Kayak mungkin sudah tua ya. Iya. Tongkrongannya itu lebih tua gitu kalau Akhirnya kalau kapasitas besar ya. Jadi akhirnya dia takut dan akhirnya begitu setelah itu mobil, takut sama mobil. Nah, maksudnya gini, ini sih bukan berarti mempengaruhi yang lain, tidak gitu kan. Tapi kan setidaknya mungkin itu tadi melihat dari fisik kendaraannya yang akhirnya mungkin terlihat horor gitu. Padahal kan sebetulnya kalau dilihatkan mobil yang baru-baru ataupun yang kecil mungkin sebetulnya nggak jadi masalah. Itu sih cerita pribadi sih Pak, jadi keinginan anak saya pada waktu itu, jadi akhirnya takut. Tapi kalau misalkan di Kabupaten Majalengka anak-anaknya sangat antusias, dan ini dari belakangnya itu dong. Dan mereka sangat antusias. Mudah-mudahan itu yang harus terus di image-kan kepada anak-anak bahwa kita harus mencintai pemadam kebakaran. Dan ini PR berat banget Pak. Sama kayak saya pada waktu masuk ke sini bulan April. Jadi juga saya sangat berat untuk membangun kembali image radio ini. Iya, pasti tidak mudah ya. Tidak semudah. Nanti kita bisa berdiskusi lah Pak. Maksudnya biar sama-sama kita sama-sama punya image, radio ini punya image, dan Bapak juga punya image, biar akhirnya makin disenangi, makin dicintai oleh warga. Pak, ini karena sudah 1 jam. Kerasa ya udah 1 jam. Saya berapa menit di sini? Sudah 1 jam Pak. Ini kita tadi banyak hal yang kemudian mau kita bahas tapi belum terbahas ya. Nanti next time kayaknya. Oke Pak, ini Pak. Tapi gini, ada satu pertanyaan yang saya penasaran. Pernah nggak sih Pak ada kalimat cacian secara langsung, baik itu omongan ataupun by telepon ataupun by medsos segala macam, pernah nggak sih Pak yang akhirnya Bapak dan teman-teman di bawah merasa sangat terpukul, sangat terpukul dengan sudah berusaha semaksimal mungkin, kok respon dari masyarakat seperti itu pernah nggak sih Pak sekali waktu? Beberapa kali, agak mendekati sering, tapi teman-teman sudah paham itu. Kembali tadi kami sampaikan bahwa kondisi kebakaran itu bukan kondisi yang bagus bagi korban. Tekanan, kepanikan, kejernihan pikiran itu juga berbeda dengan kita. Mereka adalah korban. Jadi ketika kemudian mereka marah, mereka kecewa, asetnya hilang, kemudian mereka memaki kami ketika kami datang, itu sudah menjadi hal yang biasa. Kami memahami kondisi itu. Kami tidak punya pilihan lain selain daripada berfokus terhadap penanganannya, untuk kemudian menunda itu semua. Makanya kenapa teman-teman operator lapangan itu menghendaki ada perwira mendampingi mereka di lapangan. Kenapa kami, para kasih, kabid, berusaha jika memang kondisinya dalam skala tertentu dan memungkinkan, kami bersamai para petugas lapangan kita melakukan operasi di lapangan. Karena biarlah mereka menangani di titik teknis, untuk masalah ini biar para perwira kami yang tangani. Jadi sedapat mungkin kenapa kami ingin para perwira ini hadir di lapangan, bukan karena ada juga yang mengatakan
Kenapa Soekarno mesti harus ke lapangan sih para kasih kabinnya? Karena dapat tugas, kan begitu. Karena itu tadi, kami ingin petugas kami berfokus kepada pekerjaannya. Ada hal-hal yang mengganggu, dalam tanda kutip mengganggu ya, tapi kami pahami. Jadi artinya tekanan, cemoohan, biar itu ditangani oleh para perwira, diberikan pemahaman kepada mereka. Masyarakat kita ini bukan orang jahat yang mereka memaki, memarahi, melakukan tindakan kasar karena kemauan mereka, karena itu adalah sifat mereka. Tidak, kami tidak pahami. Itu karena keadaan mereka. Oleh karena itu kan kita perlu yang lebih tenang untuk bisa menghadapi itu. Kalau kita sudah berikan pemahaman, semua juga mereka mengerti. Jadi komunikasi ini yang harus kemudian jalan kita di lapangan. Tapi kalau kemudian petugas kami harus menangani itu, juga menangani itu kebakaran yang masih menyala, ini kan menjadi repot. Jadi akhirnya kemudian para petugas kami lebih, kalau misalnya mendapati para petugas kami seolah-olah menjadi apatis, nggak ngedenger gitu. Karena kami harus menentukan pilihan, kami harus menangani dulu. Kami mohon maaf nggak menangani, nggak menanggapi, nggak mendengarkan dulu teriakan-teriakan, kemudian cemoohan, komplain itu. Sebagai manusia biasa, mereka juga sama ya, punya perasaan. Tapi karena tugas dan tanggung jawab mereka yang lebih besar, mereka tekan itu semua. Profesionalitas mereka yang kemudian memilih bahwa mereka harus melakukan yang utama dulu. Baik, Pak. Itu teman-teman. Baik. Terima kasih banyak ya, Pak. Siap. Ada yang mau ditambahkan untuk misalkan himbauan ataupun harapan Bapak ke depannya seperti apa gitu? Baik, terima Atau, kasih. silakan. Ini saya di depan saya ini mohon izin ya. Ada Kang Edi Baskara Junaidi nih. Mereka beliau menyampaikan nih. Oke. Agak sedikit mohon izin saya tanggapi. Ini Majalengka terkenal dengan kota angin. Oke. Ini beliau hubungkan ya, agak sedikit panjang, tapi saya memahaminya ini akan menjadi kendala tersendiri dalam penanganan kebakaran kita. Ini betul sekali. Majalengka ini dengan angin yang sangat besar, siang ini udara menjadi lebih panas, malam anginnya menjadi lebih kencang. Gitu. Kebakaran itu akan lebih cepat menyebar. Kalau terkait dengan ini ya, apa yang kemudian dilakukan untuk menangani kendala ini? Kami hanya bisa katakan kami harus bisa bergerak lebih cepat. Karena itu adalah satu-satunya jawaban. Kami harus bekerja dengan waktu, dengan angin itu sendiri, agar kemudian tingkat resikonya menjadi lebih bisa dieliminir. Kami agak cerita sedikit pengalaman kami ketika menangani di TPSA, tempat pembuangan sampah air Hulet. Itu begitu menguras energi sekali, karena yang kami tangani bukan pemadaman api permukaan, tapi pemadaman api bawah tanah. Mati, nyala lagi. Mati, nyala lagi. Dua hal yang kemudian kami bisa lakukan adalah menyuntikkan zat kimia fire foam. Yang kedua adalah kami balikan tanahnya. Kami nggak punya zat kimia yang mahal itu di Majalengka saat ini. Maka opsional yang kami harus lakukan adalah bagaimana kami bisa memangkas 3 gunung-gunungkan sampah yang kemudian memendam api bawah tanah untuk kemudian kami buka. Apinya keluar, kami tangani. Kami bekerja dengan gas metana di dalam untuk kemudian menghindari kejadian lebih gajah yang di Bandung meledak, menimbulkan korban jiwa dan polusi udara yang tidak berkesudahan dalam waktu 4 bulan. Kami harus tangani itu kemarin, dan alhamdulillah teman-teman dari PUTR bisa mendatangkan DLH tentunya sebagai pengelola tempatnya juga begitu sangat kooperatif, bekerja sama dengan PUTR mendatangkan bekonya sendiri, kemudian menangani itu dengan baik. 4 hari 3 malam kami bisa selesaikan kondisi. Nah, itu adalah kepingan bahwa saat ini kami ingin sampaikan kepada masyarakat, kami berusaha untuk tetap bisa bekerja dan memberikan terbaik dan memberikan pelayanan, perlindungan dan kinerja terbaik untuk masyarakat. Ketika kemudian kami masih banyak kekurangan, bantu dan doakan kami agar terus bisa memperbaiki diri dan agar bisa semakin lebih mampu ke depan dengan semua
bantuan, kemudian fasilitasi yang terus ditambah agar kemudian ke depan bisa mampu untuk bekerja lebih baik. Kemudian juga yang terakhir, kami akan sangat bersyukur sekali ketika kekuatan masyarakat dengan Redcar ini, relawan pemadam kebakaran nanti ini bisa mendapatkan sambutan hangat dan besar dari masyarakat, itu akan menjadi kekuatan besar bagi kita untuk bisa menjadi bagian daripada solusi penanganan kebakaran di Majalengka bisa menjadi lebih baik. Itu harapan kami, Kang Doli. Terima kasih sekali nih atas kesempatannya Thompson FM mengundang kami di sini. Kami saat ini justru malah berharap nanti kami bisa berbicara di tempat-tempat lain agar kemudian yang mendengarkan bisa menjadi lebih banyak. Kemudian ide gagasan dan briliannya bisa menjadi lebih banyak yang tahu dan kemudian bisa memberikan feedback kepada kami apa yang kemudian kami harus perbaiki, titik-titik mana yang kemudian harus ditingkatkan. Itu tadi, orang bijak mengatakan bahwa pengalaman adalah guru kehidupan, tapi orang bijaksana mengatakan pengalaman orang lain adalah guru kehidupan. Ketika banyak orang lain yang kemudian mengajari kami, harapan kami percepatan untuk kemudian perbaikannya bisa lebih cepat gitu. Makasih Kang Doli. Baik, sama-sama. Mohon maaf kalau misalnya ada hal yang kurang berkenan untuk sampaikan. Baik, sama-sama Pak. Saya juga mohon maaf kalau misalkan ada pertanyaan tadi mungkin yang tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pak, sudah 1 jam lebih, banyak informasi yang disampaikan. Mudah-mudahan masyarakat. Mudah-mudahan kita nanti ketemu lagi ya kesempatan selanjutnya ya. Mudah-mudahan Pak, ada keseruan yang lain, tinggal kontak-kontakan aja. Ya oke, siap. Terima kasih Kang. Pak Dani, terima kasih banyak Pak Dani. Sama-sama. Sukses untuk tanggung jawab dan pekerjaannya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk banyak orang. Teraturkan doa yang sama juga untuk Thompson FM. Baik, amin. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.